Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang misteri yang akan terungkap. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Scorpio, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada Six of Swords. Aku melihat beberapa dari kamu ini sedang dalam proses penyembuhan diri. Karena banyak yang saat ini sedang kamu pikirkan. Selama ini hidup kamu sudah penuh dengan penderitaan. Bahkan kamu sering mengeluarkan air mata. Banyak permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Tanpa kamu sadari, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Kok masalah selalu datang ya padaku? Nah, disitu terkadang kamu ngerasa hidup aku ini kok penuh dengan misteri. Dan aku tidak bisa menemukan jawaban. Apa yang sebenarnya yang akan terjadi pada aku di masa depannya? Sedangkan saat ini hidup aku itu kayak penuh dengan masalah, penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata. Kekecewaan sering kamu dapatkan. Tipu daya itu sering terjadi di dalam kehidupan kamu. Banyak orang-orang yang mungkin terkoneksi dengan kamu sudah mengkhianati, sudah menipu, bahkan sudah memanfaatkan. Padahal kamu sudah ngerasa, aku itu sudah baik, aku itu sudah sangat positif. Tapi kenapa aku masih ditemukan dengan masalah? Oke, disinilah kamu mulai berpikir, apa yang salah pada diri aku? Di situ kamu pernah ingin menyerah dalam hidup kamu. Karena kamu melihat orang-orang di sekeliling kamu itu tidak seperti kamu. Tapi kenapa sih aku yang notabene selalu berbuat baik, selalu berpikir positif, selalu melakukan hal yang positif? Tapi kenapa cobaan itu silih berganti datang kepada kamu? Ya, ternyata kamu itu sebenarnya dalam proses perbaikan diri kamu menjadi lebih baik gitu loh. Nah, ini sebenarnya misteri yang akan kamu dapatkan nantinya. Dan ini akan menjadi rahasia kamu. Cukup kamu sendiri yang merasakan hal ini. Dan kamu sebenarnya adalah orang yang kuat. Orang yang selalu tidak pernah menunjukkan kepada siapapun penderitaan kamu, masalah yang kamu hadapi. Kamu gak pernah. Kamu selalu menyelesaikannya sendiri. Kamu jadikan ini sebuah rahasia hidup kamu. Dan akan menjadi misteri nantinya di masa depan. Apa yang nantinya akan aku dapatkan? Begitu, ya. Walaupun di sini aku melihat ada Two of Swords. Sempat kamu meragukan diri kamu. Aku ragu dengan diri aku. Apakah nantinya aku akan mendapatkan kebahagiaan? Apakah nantinya aku akan mendapatkan perubahan? Di situ kamu mulai denial, mulai menyangkal lah. Ya, rasanya aku nggak mampu. Karena dengan keadaan aku seperti ini, mungkin orang-orang mungkin pada menjauh, yang dekat hanya memanfaatkan, begitu, ya. Tetapi di sini aku ngelihat perlahan-perlahan kamu akan ngerasakan ada perubahan pada diri kamu. Mungkin muncul ide-ide kreatif kamu, muncul pikiran-pikiran yang positif kamu, mulai kamu let's go, mulai kamu bangkit di sini, ya. Dan walaupun kamu tetap surrender, kamu tetap berusaha memaksimalkan actionnya kamu di sini. Itu kamu. Sehingga akhirnya mungkin pernah
kamu ini berada di dalam keadaan mungkin tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, kamu dijauhi gitu ya. Namun pada akhirnya kamu akan menemukan kestabilan dalam hidup kamu. Ternyata di balik semua kesedihan, di balik semua kekecewaan, penderitaan yang kamu rasakan, ternyata itu adalah kayak kamu itu ditempa supaya menjadi orang yang kuat dan bisa melakukan apapun tanpa bantuan siapapun. Dan kamu hanya berharap kepada Tuhan semesta alam. Itulah kekuatan yang kamu dapatkan. Seolah akhirnya kamu berpikir positif bahwasanya aku selalu dilindungi. Mungkin kekecewaan kamu dulunya terjadi. Kenapa aku ditipu? Kenapa aku mengungkap seseorang yang baik ternyata dia adalah orang yang mengecewakan aku? Agar apa? Agar semesta, agar Tuhan menjauhkan kamu dari orang-orang seperti itu dan menemukan suatu hal yang baru di sini. Ya mungkin seseorang yang lebih baik lagi, dan mungkin dijauhi dari orang-orang yang toksik, orang-orang manipulatif, ya begitu. Jadi ya intinya kamu punya pikiran positif bahwasanya ada hikmah di balik semua kejadian itu. Nah, jika kamu tidak mengungkap penderitaan itu, tidak kamu rasakan penderitaan itu, maka kamu akan selalu dikhianati, dibohongi, sampai mungkin kamu nantinya stuck di keuangan, terpuruk di keuangan, dan makin terpuruk sampai kamu tidak punya apa-apa. Ternyata itu misteri, ya. Jadi kita nggak tahu ya permasalahan yang kita dapati hari ini. Kita harus selalu berpikir positif bahwasanya inilah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Skenario yang kita jalani ini harus benar-benar ikhlas kita jalankan. Karena Tuhan sudah memberikan skenario ini kepada kita. Kita harus menjadi pemeran yang baik gitu, aktor yang baik di sini. Sehingga akhirnya nanti kita akan mendapatkan endingnya kan pasti akan bahagia gitu loh. Ya. Kebanyakan film-film kan begitu ya. Awalnya sedih, menderita, pada akhirnya dengan kekuatan dia, dengan semangat dia. Nah, terkadang film itu kita bisa ambil positifnya. Oh, ternyata harus begini ya. Kita harus berjuang dulu, baru kita menemukan kebahagiaan. Ya, itu misterinya, begitu ya. Nah, di sini ada Knight of Wands. Aku melihat beberapa dari kamu pada akhirnya akan melihat banyak kesempatan-kesempatan dan peluang. Ya, di situ kamu harus memanfaatkan. Oh, ternyata penderitaan aku ini adalah kesempatan aku untuk memperbaiki gitu ya. Jadi intinya kamu itu benar-benar harus berpikir positif. Itu nantinya yang akan membuat hidup kamu itu benar-benar berubah. Oke? Nah, aku juga pernah merasakan ya, melihat ya. Maksudnya itu kamu, bukan aku ya. Aku ngelihat kamu itu pernah merasakan bahwasanya kamu terjebak dalam suatu kondisi. Mungkinkah ini hubungan percintaannya kamu, di mana kamu itu mencintai seseorang sangat dalam ya. Mohon maaf, sangat dalam. Tetapi cinta kamu ini tidak ada perkembangan. Hanya begitu-begitu saja. Nah, kan kita pengennya menjalin sebuah cinta itu punya tujuan kan? Tujuannya untuk menikah tentunya. Tetapi di sini udah bertahun-tahun janji dia tidak ditepati, sehingga kamu terjebak dalam situasi itu, membuat kamu tidak bisa pindah ke lain hati. Kamu terjebak dalam hubungan yang tidak pasti. Nah, kamu takut untuk keluar dari zona itu. Di situ kamu selalu menderita. Nah, akhirnya kamu punya pemikiran-pemikiran yang membuat kamu bisa keluar dari keterjebakan kamu ini. Ya, nah disinilah akhirnya kamu mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan hubungan itu. Akhirnya kamu bisa memperbaiki semuanya. Ya, saat kamu fokus kepada mencintai diri sendiri, di situ kamu menemukan kebahagiaan. Bahkan aku ngelihat banyak orang-orang nantinya akan mulai mendekat ke kamu. Ya, banyak orang-orang yang mulai mendekat, tetapi aku juga melihat di sini orang-orang tersebut ya terkadang ada juga sih yang punya niat yang tidak baik. Punya niat yang mungkin jelek juga, apalagi di saat kamu sudah menjadi seseorang yang berbeda. Kamu sudah makin sukses, kamu sudah makin bercahaya, bersinar ya. Membuat orang-orang itu mulai ingin untuk menyakiti kamu lagi. Karena dulunya ya kamu terlihat orang yang sangat baik. Bahkan kebaikan kamu itu dimanfaatkan. Nah, di sini di saat kamu benar-benar menunjukkan siapa kamu lagi, mulai ada juga orang-orang yang akan ya intinya melakukan hal-hal yang buruk terhadap kamu. Ya, mungkin dalam waktu dekat kamu akan menyadari hal itu. Namun di sini kamu sudah membentengi diri kamu. Sehingga akhirnya
ya orang-orang tadi yang punya niat yang tidak baik itu mulai mengundurkan dirinya, ya, mundur secara diam-diam, ya. Nah, jadi itu aku melihat di sini beberapa dari kamu ada juga sih seseorang yang mulai memfokuskan kamu, memfokuskan ya mencari suatu kebahagiaan bersama kamu, karena aku ngelihat ada sebuah misteri juga tentang seseorang yang menyukai kamu dan ternyata kamu menyukai dia. Kamu memikirkan dia, ternyata dia juga mikirin kamu. Ya mungkin ini juga lah hikmah dari sebuah kejadian yang pernah kamu alami ini. Kamu ngerasa hidup kamu ini benar-benar harus keluar dari zonanya kamu saat itu gitu loh. Ya mungkin di masa lalu atau saat ini kamu masih merasakan hal yang sama. Jadi sekarang waktunya kamu untuk keluar dari zona kamu, harus semangat, harus punya kepercayaan diri, harus bangkit gitu ya. Sehingga nantinya kamu akan menemukan suatu kondisi yang mungkin akan lebih baik. Oke, kita coba lihat dari kartu orakel. Apa yang akan menjadi energi kamu berikutnya? Ini bisa terjadi dalam waktu dekat ya, ataupun saat ini. Intinya ya kita pikirkan hal yang baik-baiknya. Semoga hal baik-baik ini akan selalu menyertai kita. Nah, di sini aku melihat ada loved one in heaven. Thank you loved one in heaven for drawing close at this time. Aku melihat ya, di sini aku ngerasakan ada energi yang penuh dengan cinta. Kamu ngerasa cinta ini serasa di surga gitu loh. Ya, akhirnya kamu menemukan seseorang yang benar-benar bisa membuat kamu bahagia, merasa dihargai, dianggap, dan dia akan bisa menerima kamu apa adanya, menerima kekurangan kamu dan lain sebagainya. Nah, di sini aku juga ngelihat ada sign from heaven, ada tanda-tanda dari surga. Bahkan kamu akan berterima kasih sekali. Mungkin kamu berterima kasih kepada masalah-masalah yang pernah kamu hadapi, kekecewaan kamu, kesedihan kamu. Kamu akan berterima kasih kepada kesedihan tersebut. Karena dengan begitu, kamu menjadi orang yang kuat, kamu akhirnya menemukan kebahagiaan sejatinya kamu, dan kamu menemukan surganya kamu. Begitu ya. Oke. Nah, aku juga melihat ada manifesting miracle. Thank you, Orion, for manifesting your miracle in my world. Nah, ada suatu hal yang sudah kamu manifestkan. Dan ini memang benar-benar ajaib banget. Ini terjadi. Ya mungkin di saat kamu terpuruk, di saat kamu bersedih, di saat kamu kecewa, kamu memohon kepada Tuhan, kamu surrender. Ya kamu pasrah saat itu, meminta kepada Tuhan kebaikan-kebaikan untuk diri kamu di masa depan. Ternyata keajaiban itu akan datang kepada kamu. Jadi apapun yang kamu manifestkan, itu adalah bentuk doa kamu kepada Tuhan, dan itu akan dikabulkan satu persatu. Di sini akan terlihat jelas sekali, doa kamu itu akan mulai dikabulkan. Ya, ada perbaikan dalam diri kamu. Kamu harus yakin pada diri kamu sendiri, karena pada dasarnya kita semua itu punya kekuatan dan kita harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke, honor your feeling. Thank you, Henel, for supporting me as a honor my emotion. Nah, di sini kamu akan ngerasakan ada support yang kamu dapatkan dari perasaan kamu ini. Intinya itu kekuatan. Ya mungkin dari feelingnya kamu, perasaannya kamu, bahwasanya aku harus begini nih, aku harus begitu nih. Nah, akhirnya kamu itu punya mindset yang benar-benar bisa menciptakan energi positif. Nah, sehingga akhirnya kamu itu bisa mewujudkan apapun yang sudah kamu manifestkan. Dan itu sangat ajaib sekali nantinya. Ya. Nah, ini yang luar biasa, unconditional love, the divine mother. Kamu akan benar-benar menemukan cinta sejati kamu di sini. Ada seseorang yang mungkin yang kamu pikirkan tadi, ternyata dia juga punya cinta tanpa syarat kepada kamu. Dia hanya memikirkan bagaimana cara untuk membahagiakan kamu. Dia hanya memikirkan bagaimana cara untuk bisa hidup bersama dengan kamu selamanya. Ya, dia tidak minta imbalan apapun. Walaupun mungkin dia disakiti oleh kamu, dikecewakan oleh kamu, tapi dia tetap mencintai kamu dengan setulus hatinya. Nah, sama halnya seperti cinta seorang ibu kepada anaknya. Ya, jadi cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak tinggal di jalan. Itu pepatah mengatakan, kebanyakannya begitu ya. Jangan sampai kita jadi anak ya melupakan cinta seorang ibu. Karena seorang ibu itu cintanya tulus kepada kita. Jadi itu nantinya akan kamu dapatkan seseorang yang mungkin akan bisa membahagiakan kamu. Oke? Nah, teman-temanku, mungkin ini ya
semua ini akan jadi rahasia dalam hidup kamu. Kamu akan menjadi seorang yang kuat. Bahkan kamu tidak akan melupakan di mana kamu pernah kecewa, di mana kamu pernah terpuruk, ya, di mana kamu pernah meneteskan air mata. Ya, di situ kamu menjadikan diri kamu adalah orang yang kuat. Dan itu kamu jadikan sebagai pembelajar yang sangat berharga sekali, membuat kamu bisa menjadi seseorang yang mampu saat ini. Oke, teman-temanku, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.